Patuh aturan. Aturan sekolahku. Setiap sekolah mempunyai aturan-aturan yang disebut tata tertib. Dalam tata tertib berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Tata tertib bertujuan agar tercipta suasana yang tenang dan nyaman dalam belajar. Tata tertib mengatur cara berpakaian, waktu masuk, waktu istirahat, waktu pulang. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan negara. Kamu akan menemukan minat dan bakat alamiah yang ada dalam dirimu dengan bantuan guru. Sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan. Di sekolah kamu akan menemukan banyak hal. Kamu akan belajar bersama teman, bermain, dan saling bekerja sama. Di sekolah ada aturan yang harus kamu patuhi, seperti memakai seragam, hadir tepat waktu. Aturan yang seharusnya dipatuhi, agar kondisi lingkungan sekolah kondusif, aman dan tertib untuk pembelajaran bisa juga dilanggar. Pelanggaran aturan sekolah akan menciptakan kendala dan masalah dalam lingkungan sekolah. Aturan terdiri dari dua jenis. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis di sekolah adalah tata tertib sekolah dan aturan kelas. Aturan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh peserta didik. Dengan demikian, seluruh peserta didik akan mengetahui aturan-aturan yang harus dilaksanakannya. Aturan tidak tertulis merupakan aturan yang berasal dari kesadaran dan diyakini secara turun-temurun. Contoh peraturan tak tertulis di sekolah. Berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan belajar. Berbuat sopan dan hormat terhadap bapak dan ibu guru. Menyapa bila bertemu kepada bapak dan ibu guru. Tidak membedakan dalam berteman. Membuang air besar dan kecil di WC. Tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah. Membantu teman bila terjadi musibah. Kesepakatan sekolahku. Aturan kelas harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan itu wajib dipatuhi oleh semua peserta didik. Aturan yang dibuat mempunyai sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada pelanggarnya. Orang yang melanggar aturan dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Agar suasana kelas nyaman dan damai, maka seluruh warga kelas harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Menjalankan aturan tidak akan terasa berat jika dikerjakan dengan tulus dan ikhlas. Banyak manfaat dari aturan kelas, seperti kelas menjadi nyaman, aman, tertib, bersih dan rapi. Peserta didik menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan saling menyayangi. Hak dan kewajibanku di rumah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kita boleh meminta hak jika kewajiban sudah kita lakukan dengan baik. Banyak contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Contoh hak dan kewajiban di rumah. Hak, berhak mendapatkan kasih sayang, berhak mendapatkan perlindungan, kesehatan dan pendidikan, berhak untuk bermain. Kewajiban, kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, kewajiban menjalankan perintah agama. Tata tertib disebut juga peraturan. Peraturan dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan merupakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Setiap anak memiliki kewajiban di rumahnya. Kewajiban itu antara lain belajar dan membantu orang tua. Misalnya menyiram tanaman, membereskan tempat tidur, membereskan meja makan setelah makan, menyimpan buku pelajaran dan sepatu pada tempatnya, dan membersihkan kaca jendela.
Kalian juga harus menghormati orang tua kalian. Kalau orang tua memberi nasihat, kalian harus mendengarkannya dan melaksanakan nasihat tersebut. Setiap anak mempunyai hak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Hak anak di rumah, antara lain sebagai berikut. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Hak untuk bermain. Hak untuk didengar pendapatnya. Hak dan kewajibanku di sekolah. Sebagai pelajar Pancasila, kamu harus selalu mengamalkan nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila. Menjadi kewajiban bagi setiap peserta didik untuk melaksanakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya di sekolah. Sebagai peserta didik juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Memakai seragam yang ditentukan. Datang tidak terlambat. Memperhatikan guru ketika menjelaskan. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga ketenangan belajar. Mengikuti semua pelajaran. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mendapat bimbingan belajar dari guru. Tiket kelas. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mendapat perlindungan di sekolah. Mendapatkan kasih sayang guru. Mendapatkan prestasi di sekolah. Hormat pada guru. Belajar dengan tertib. Hak-hak seorang peserta didik di sekolah. Hak mendapatkan pelajaran. Hak bertanya kepada guru. Hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Hak menjadi anggota perpustakaan. Hak meminjam buku di perpustakaan. Hak mendapatkan nilai. Disiplin sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila disiplin sekolah ditegakkan. Disiplin sekolah merupakan bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tidak hanya peserta didik, para guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah juga wajib mematuhinya. Disiplin sekolah dibuat berdasarkan hasil musyawarah warga sekolah. Jika ada warga sekolah yang melanggar disiplin, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila disiplin sekolah ditegakkan. Saat melakukan kesalahan, peserta didik tidak dihukum secara fisik, akan tetapi guru memberikan nasihat dan bimbingan. Aturan sekolah yang bersifat terbuka adalah aturan yang memberikan ruang bagi siapa saja yang bersalah untuk merenung dan memperbaiki kesalahannya. Disiplin sekolah merupakan bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Love the world, but keep the sky on your mind.